Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Aulia Safadila dengan akhiran NPM 35. Saya Syarifah Siti Fatimah dengan akhir NPM 36. Saya Paulina Mariko Gita Caryani dengan akhir NPM 12. Saya Detina Mesari Sugando dengan akhir NPM 23. Di sini kami akan menunjukkan alat peraga dengan materi perubahan bentuk energi dan juga energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan yang pertama alat peraga kami yaitu ketika gelas putar akibat energi panas. Stay tune! Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu memanfaatkan berbagai sumber energi yang ada di sekeliling kita. Contohnya seperti sumber energi angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar, dan juga energi nuklir. Di antara sumber energi tersebut ada yang namanya energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak menghabis. Contohnya seperti energi angin, air, matahari, dan juga panas bumi. Energi itu berbeda dengan energi biasa, seperti minyak bumi, dan juga gas yang berasal dari fosil, karena fosil itu akan habis dan juga mencemari lingkungan. Jadi yang sangat dianjurkan adalah menggunakan energi alternatif, karena energi alternatif itu lebih ramah lingkungan dan tidak habis. Selanjutnya ada perubahan bentuk energi. Energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada perubahan energi panas menjadi energi gerak, energi cahaya menjadi energi panas, ataupun energi magnet menjadi energi gerak. Nah, contohnya kita bisa amati dalam kehidupan sehari-hari itu dari teknologi-teknologi. Misalnya kincir angin. Kincir angin itu mengubah energi angin menjadi energi gerak. Lalu ada panel surya yang juga mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, ini itu bisa bermanfaat untuk kita mengetahui apa sih manfaat energi itu yang diubah sesuai kebutuhan kita. Bagian cara kerjanya. Untuk cara kerjanya terlebih dahulu, kita taruh alat di bagian yang datar dan jauh dari bahan yang mudah terbakar. Lalu kita pasang bagian atas yang merupakan kipasnya di bagian atas. Lalu cara ketiga kita bakar lilinnya. Nah, ketika lilin sudah kita bakar, selanjutnya kita tunggu beberapa menit hingga udara panas dalam gelas memanas. Hingga udara dalam gelas memanas ya. Nah, kita perhatikan. Dan ya setelah beberapa menit, maka gelas di atasnya akan perlahan berputar. Nah, dengan ini siswa dapat belajar mengenai bagaimana perubahan panas menjadi gerak. Komponen sains pada alat peraga kami itu bisa dilihat adalah perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, alat peraga kami sendiri itu menggunakan dua buah gelas kertas yang pertama digunakan sebagai tempat untuk lilin dan yang kedua digunakan sebagai baling-baling. Nah, saat lilin kita nyalakan, api akan menghasilkan energi panas yang membuat dan memanaskan udara di sekitarnya. Nah, udara yang panas ini kemudian akan menuai dan menjadi ringan sehingga naik ke atas. Nah, gerakan udara panas inilah yang membuat baling-baling kertasnya menjadi berputar. Nah, dari alat peraga ini kita bisa melihat adanya perubahan energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya untuk komponen yang kedua yaitu teknologi. Nah, untuk teknologi pada bagian alat peraga kelompok kami yaitu ada gelas kertas, kemudian yang kedua ada tembaga, yang ketiga ada lilin, yang keempat ada tutup botol, yang kelima ada plastisnya. Untuk bagian gelas kertas di bagian atas itu dipotong miring, membentuk kipas agar nantinya dapat menangkap panas dari lilin. Kemudian yang kedua ada tembaga. Tembaga digunakan sebagai poros berputarnya yang agar gelas yaitu kipas ini dapat berputar. Kemudian yang ketiga ada lilin. Lilin berperan sebagai sumber energi yang menyalurkan panas kepada kipas. Kemudian ada tutup botol. Tutup botol ini digunakan untuk menahan lilin sebagai alat penghangatnya, sebagai alas untuk lilin. Kemudian yang kelima ada plastisnya. Plastisnya itu digunakan untuk memapit dengan tujuan mempertahankan posisi lilin agar tetap di tengah. Oke, jadi itu untuk komponen teknologi pada alat peraga. Selanjutnya, komponen engineering. Komponen engineering ini terlihat pada saat proses merakit alat peraga, seperti saat melubangi gelas kertas, kemudian mengatur dan juga menyeimbangkan posisi gelas, serta mengatur jarak lilin yang tepat agar energi panas yang dihasilkan bisa cukup untuk memutar gelasnya. Dan dalam yang keempat dan terakhir adalah matematikanya, yaitu dapat diukur serta mengukur dengan panjang tembaganya dan juga mengukur lubang pada gelas dan juga mengukur kesimetrisan potongan kipas agar gelas tersebut berputar dengan seimbang. Jika gelas tersebut tidak seimbang, maka perputaran pada gelas tersebut tidak akan berputar dengan lancar. Alat peraga kami yang kedua yaitu Limona, lilin modifikasi natural. Alat ini dibuat untuk membantu kami menjelaskan tentang energi alternatif dan juga perubahan energi. Energi alternatifnya bisa kita lihat dari sumber energinya yang sederhana seperti minyak goreng, air, batok kelapa, dan juga cotton bud. Nah, komponen sains dari alat peraga kami ini yaitu cotton bud yang berperan sebagai sumbu karena serat kapasnya yang bisa menyerap minyak melalui proses kapilaritas, yaitu kemampuan naiknya cairan melalui celah kecil walaupun arah geraknya berlawanan dengan gravitasi. Nah, minyak yang naik ke ujung kapas itu berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang terbakar ketika api dinyalakan. Di sini kita bisa melihat perubahan energi kimia, minyak goreng berubah menjadi energi cahaya dan juga energi panas. Nah, lalu di bagian bawah gelas itu ada minyak dan juga air. Minyak dan air ini tidak bisa bersatu karena
massa jenis minyak yang lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi ketika minyak yang dituangkan ke dalam air itu otomatis bergerak ke atas karena massa jenisnya yang lebih kecil daripada air. Nah, sehingga minyaknya itu bisa menyentuh sumbu dari si katembat ini atau menyentuh kapas dari si katembat ini. Lalu yang terakhir itu ada batok kelapa yang berperan sebagai penyangga supaya sumbunya tetap tegak dan pembakarannya bisa berjalan dengan stabil. Nah, jadi ini alat peraga ini itu merupakan alat peraga yang menjelaskan tentang energi alternatif karena sumber energi utamanya adalah minyak goreng yang bisa kita dapatkan di rumah dan bukan merupakan lilin pabrik ataupun listrik. Nah, artinya kita itu bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar kita sebagai sumber energi sederhana yang juga ramah lingkungan. Nah, mari kita coba alat peraga ini. Kita nyalakan dengan lilin. Menyalakan. Nah, ini menunjukkan proses kapilaritasnya, yaitu minyak cairan itu menyerap naik ke atas melalui proses kapilaritas. Kemampuan cairan naik ke atas melalui celah kecil meskipun arah geraknya itu berlawanan dengan gravitasi. Nah, jadi uap minyaknya inilah yang terbakar dan menghasilkan api ketika apinya dinyalakan. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah teknologi. Dalam komponen teknologi ini yang pertama kita menggunakan gelas sebagai bahan utama atau wadah utama yang terpenting. Nah, gelas tidak mudah terbakar juga transparan. Gelas juga tahan panas, maka dari itu gelas digunakan sebagai pelindung antar minyak juga air agar tetap berada pada tempatnya. Selain itu, gelas juga bening, jadi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana proses minyak naik ke sumbunya lalu sumbu terbakar di atasnya. Kemudian yang kedua kita menggunakan batok kelapa. Nah, batok kelapa ini bisa menggunakan bahan alternatif lain yaitu menggunakan batu kerikil. Karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai penyangga agar sumbu dapat berdiri dengan kokoh, dengan tegak di tengah-tengah gelas dan tidak mudah terjatuh ke dalam minyak. Lalu yang ketiga ada katembat. Nah, katembat ini digunakan sebagai sumbunya. Sebagai sumbu yang berfungsi menyerap minyak dalam proses kapilaritas yang menyalurkan ke api. Nah, dalam proses teknologi sederhana ini memungkinkan minyak perlahan terbakar dan menghasilkan cahaya tanpa mengurangi kapasnya. Lalu yang keempat kita menggunakan minyak goreng. Untuk minyak goreng ini digunakan sebagai bahan bakarnya. Nah, teknologi alternatif ini bisa menjadi contoh sederhana yang ramah lingkungan, juga bisa kita temukan pada lingkungan sekitar atau bisa kita dapatkan di rumah. Lalu yang kelima kita menggunakan bahan air. Untuk air ini juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting karena air berfungsi untuk mempertahankan tingkat kepanasan di dalam gelas tersebut agar gelas tidak mudah panas juga akhirnya tidak pecah. Nah, jadi itu kelima komponen teknologi pada alat peraga kelompok kami. Terima kasih. Komponen engineering. Komponen engineering ini terdapat pada saat merancang susunan bahan agar aman, stabil, dan berfungsi dengan baik. Seperti saat memilih menggunakan gelas yang tahan panas, kemudian menggunakan batok kelapa yang fungsinya untuk menahan posisi katembat agar sumbunya tetap tegak, lalu mengatur tinggi air dan minyak. Jadi air yang digunakan tidak boleh menyentuh katembat supaya sumbu tetap bisa menyerap minyak. Terakhir, menempatkan sumbu tepat di tengah agar api tidak bersentuhan langsung dengan dinding gelas untuk meminimalkan gelas pecah. Dan konsep metodenya yaitu yang pertama memperkirakan tinggi air dan volume minyak agar tidak bercampur dan tetap menyentuh sumbu. Yang kedua yaitu mengukur posisi batok kelapa agar tetap berdiri tegak. Yang ketiga yaitu memperkirakan berapa lama akan habis minyak di permukaan berdasarkan dinding minyak. Dan yang keempat yaitu menghitung seberapa besar api tergantung panjang kapas muncul di permukaan minyak tersebut. Dari keempat tersebut menunjukkan konsep dalam perbandingan volume dan juga estimasi waktu.